Jadi agenda hari ini ada beberapa. Jadi hari ini kita berada di Gedung Juang 45 atas inisiatif dari tim advokasi anti kriminalisasi untuk akademisi dan aktivis atau TAKA, yang kemudian kita memberikan masukan ya, atau mendengarkan masukan tepatnya dari para ahli. Tadi kita dengar misalnya dari Prof. Mawarar ya, itu mantan hakim, kemudian mantan MK. Kemudian yang kedua kita dengar dari Dr. Azmi, itu adalah pengamat hukum yang ahli hukum pidana. Kemudian kita juga mendengar tadi dari Pak Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri. Nah, dari tiga itu kita terus kemudian mendengarkan beberapa semangat dan janji dari para pejuang dan aktivis yang masih tersisa ya, termasuk Ibu Kurnia Triwirani, kemudian juga Pak Rizal Fadila, kemudian Pak Rustam, saya, dan juga dari dua orang yang sebenarnya ada, tetapi sekarang lagi juga acara, karena kita besok pagi itu akan ada pemeriksaan ahli dan juga saksi di Polda Metro Jaya. Jadi di tempat lain sekarang lagi ada briefing untuk pemeriksaan ahli itu, dan dihadiri juga oleh Bang Resmon, titip salam kepada semuanya, dan juga Mbak Dr. Tifa. Dan saya sendiri ada di sini. Jadi intinya kita tadi memberikan semangat untuk tiga sahabat kita yang besok Kamis akan menjalani pemeriksaan ya di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan yang pertama selaku TSK. Saya sudah mengalami bersama dengan Bang Respon dan Dr. Tifa, dan kami sudah konon sudah dilimpahkan. Tapi intinya begini, kita ingin membuktikan kepada masyarakat, dan kita insya Allah ya di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan masyarakat Indonesia, kita ingin bersikap dengan tegas. Kita tidak ingin kemudian ada kasus-kasus yang bisa melemahkan kami semua. Upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia yang dilakukan Kompeni, itu terjadi lagi. Kalau kita berada di Gedung Juang ini, kita lihat gedung ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pahlawan kita. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak Dien bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Tapi bagaimanapun juga kami tetap mendoakan semoga dua orang yang meninggalkan kami dalam berjuang itu tetap sehat dan kemudian tetap bisa bersemangat ya, karena bagaimanapun juga mereka-mereka lah yang juga ikut serta di dalam awal perjuangan kami. Tapi yang jelas kita tetap menegaskan bahwa kita membuktikan bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo itu adalah ijazah yang diragukan keasliannya. Saya mengatakan 99,9% palsu. Dan di tempat ini pula kami menyatakan terima kasih kepada para pejuang yang lain. Misalnya Dr. Bonatu Asilalahi, teman-teman dari Bon Jovi yang juga ikut membongkar data-data sifatnya publik melalui KIP, Komisi Informasi Pusat. Dan kita juga berterima kasih kepada Dr. Taufik, kemudian juga teman-teman yang ada di Solo ya, yang sekarang lagi menggugat Citizen Lawsuit di Solo. Dan itu ada dua hal kemarin menarik. Pernyataan dari Komjen Polisi Ugroseno yang mengatakan kalau foto di ijazah Jokowi itu tidak sama dengan Jokowi. Beliau kenal personal dengan Jokowi, jadi tidak mungkin fotonya seperti itu. Yang kedua dari pernyataan Pak Rujito. Pak Rujito adalah adik dari almarhum Pak Bambang, Insinyur Bambang. Pak Insinyur Bambang adalah mahasiswa kehutanan angkatan 79, kakak kelasnya Jokowi, tapi lahir wisudanya itu adalah sama dengan Jokowi pada tahun 1985. Ijazahnya ditunjukkan, boleh difoto, boleh dipegang oleh masyarakat, dan bahkan selain ada watermark, selain ada emboss, ada juga hologramnya. Jadi itulah ijazah asli. Dan pada saat itu kalau hakim mau jujur, kalau pengadilan Indonesia jujur, hakim sebenarnya sudah bisa tahu mana ijazahnya Jokowi. Tidak bisa dihadirkan ya oleh kuasa hukumnya Pak Supan atau siapa itu namanya ya. Dan padahal ijazah asli pembandingnya ada. Jadi makanya kejujuran penting. Mana katanya Joko Widodo yang akan datang di sidang? Saya akan tunjukkan di pengadilan. Mana beberapa kali sidang Citizen Lawsuit nggak pernah datang. Dia hanya mengatakan saya akan hadir nanti. Sidang kami itu sebenarnya intinya adalah bukan sidang ijazah. Sidang kami nanti adalah pencemaran dan kemudian fitnah. Tapi untuk sampai ke sana, coba dengarkan statement dari Profesor Komarudin Hidayat, dengarkan statement dari Profesor Jimli Asidiki, dengarkan komentar dari Profesor Mahfud.
Tidak bisa disidangkan kalau ijazahnya belum dibuktikan keasliannya dulu. Jadi ijazahnya itu harus dibuktikan dulu. Dan ijazah yang membuktikan keaslian itu yang ada di citizen lawsuit, yang ada di perdana, yang ada di perdata atau ada tempat lain. Jadi sekali lagi putusan citizen lawsuit, putusan pengadilan yang lain itu ditunggu ya sebelum menyidangkan kami. Kami ini sebenarnya nggak bisa disidangkan kalau belum ada putusan tentang ijazah itu asli atau palsu. Yang inkrah. Yang inkrah ya. Jadi hari ini saya didampingi beberapa kuasa hukum saya ya, ada Pak Azamkan, ada Pak Gafur, ada juga Pak Bahar, ada juga siapa lagi? Ya, yang pokoknya semua yang ada di sini ya. Ada Pak Samsir juga tadi, di bawah koordinator Pak Petrus Alistunus, di bawah koordinator Pak Ahmad Kosinudin. Ini kita sama dan tentu di bawah Pak Abraham Samad. Kita ingin memberikan semangat dan memberikan janji kepada rakyat Indonesia. Jangan khawatir, kita tidak akan goyah, kami tidak akan goyang lagi. Kami tidak akan tiba-tiba hilang, tiba-tiba tampak nyetir mobil mewah. Ya, itu enggak ya. Kita tetap amanah, kita tetap kusuk, ya. Warnanya nggak usah, nanti ketahuan siapa, ya. Saya hanya bilang mobil mewah kok. Ditambahkan dikit. Nah, jadi kami tentu saja tetap berjuang dan kami tetap akan terus bersamai dan kami tetap berjanji kami tidak terima uang haram. Wah, kami nggak terima uang haram. Mungkin ada tambahan dari kuasa hukum? Ya, jadi gini, kalau bicara berkas yang sudah dikirim tahap 1 itu sebenarnya tidak sempurna. Kenapa? Karena sudah diajukan ahli. Ahli itu sejak bulan 7 sampai 2 kali kita mengajukan, itu tidak pernah ada pemeriksaan sama sekali, termasuk saksi agdecat. Nah, harusnya itu dilengkapi semua, termasuk yang sisanya 3 orang ini, baru bisa itu dikategorikan dinaikkan untuk tahap 1. Mungkin dilanjutkan Bang Sangaji. Bang Sangaji. Mas Roy izin ya. Ya, silakan. Bahkan ada satu hal yang sebetulnya krusial, yaitu penyidik tidak melaksanakan komitmen pada saat gelar perkara khusus pada sesi pertama. Ya. Jadi pada saat kami gelar perkara khusus pada sesi pertama, kebetulan yang hadir juga Bang Azam kan, ya. Itu penyidik bersama tersangka dan tim kuasa hukum telah membuat kesepakatan bersama bahwa mereka akan prioritas untuk mendengarkan dan memeriksa keterangan saksi meringankan, saksi adecas dan ahli meringankan. Pada saat Mas Roy kemudian bersama kami tim kuasa hukum mengumumkan 7 nama yang dilaporkan di Polda Metro Jaya yang notabene adalah pendukung Pak Jokowi, beberapa jam kemudian ada 2 orang sowan ke Pak Jokowi. Ya. Dan setelah sowan ke Pak Jokowi keluar SP3. Aneh. Begitu keluar SP3 tiba-tiba berkas dilimpahkan. Loh, ini penegakan hukum macam apa? Katanya semangat kita adalah KUHP yang baru. Ingat loh, di KUHP yang baru itu karena ini kita mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, justru dengan KUHP yang baru ini penyidik Polda Metro Jaya, kemudian jaksa penuntut umum dan pengadilan harus lebih cermat dan hati-hati dalam melaksanakan hukum acara pidana. Karena di dalam KUHP yang baru ini perlindungan terhadap hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa itu diberikan dengan sangat total oleh negara gitu. Ya, setuju. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah pada saat sudah komitmen itu, kenapa Polda Metro Jaya tidak memprioritaskan pemeriksaan ahli dan saksi meringankan? Karena gini, ingat, asas hukum pidana kita, asas hukum acara pidana kita itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara penyidik dengan tersangka, keseimbangan antara penuntut umum dengan terdakwa, keseimbangan apa? Keseimbangan alat bukti. Persis. Jadi kalau yang dikirimkan ke Polda ke kejaksaan itu adalah berkas yang sifatnya masih menguntungkan Pak Jokowi, ya berarti kita melanggar asas hukum acara pidana kita semua dong. Terus buat apa kita menghadirkan ahli, menghadirkan tersangka dengan menghadirkan ahli dan menghindarkan saksi meringankan, dan kita buat apa punya KUHP yang baru kalau ternyata cara penegakan hukumnya masih menggunakan cara-cara penegakan hukum yang bukan by law tetapi control by power. Nah, ini nggak benar ini. Jadi maka sangat kami sayangkan bahwa ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Jadi yang jelas Polda telah melakukan penenggelaman equality before the law. Itu aja. Oke, gitu ya. Terima kasih teman-teman semua media. Jangan lupa hari Kamis pemeriksaan untuk kawan-kawan. Ya, besok juga pemeriksaan ahli di Polda Metro Jaya.